Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Lutfi Hasan Ishak terbukti menerima suap 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama Indoguna Utama. Uang itu diterima Lutfi ketika masih menjabat anggota Komisi 1 DPR RI dan Presiden PKS. Lutfi juga terbukti ikut andil dalam pengurusan penambahan kuota sapi impor. Lutfi Hasan Ishak tiba di LP Sukamiskin Bandung Kamis malam dengan kawalan ketat polisi dan penyidik KPK. Mantan Presiden PKS ini mengaku senang dipindahkan ke LP khusus koruptor di Bandung dan enggan mengomentari alasan politis di balik vonis 18 tahun yang baru dijatuhkan Mahkamah Agung. Halo semuanya, kembali lagi di Oprak, obrolan praktik korupsi bersama saya Dewi Safitri selaku moderator yang akan membahas mengenai kasus korupsi. Tapi di sini aku nggak sendiri nih teman-teman, aku kedatangan 4 narasumber kita yang akan diajak membahas mengenai kasus korupsi. Tapi sebelumnya kita kenalan nih sama kakak-kakaknya karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari kakak yang pakai baju hijau deh kenalan terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Dia. Aku Nia. Perkenalkan nama saya Indra. Aku Lanang. Kami dari mahasiswa Universitas. Oke, itu tadi ya perkenalan dari narasumber-narasumber kita. Kita lanjut aja nih ke topiknya yang bakal kita bahas, yaitu kasus korupsi. Tapi sebelum kita membahas kasus korupsi, aku pengen tahu nih penjelasan dari pengertian korupsi tersendiri. Mungkin dari kalian dulu deh ya. Apa sih penjelasan dari korupsi tersebut? Oke, kalau menurut aku nih ya, korupsi itu suatu tindakan tidak terpuji di mana seseorang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Oke, berarti kita dalam kekuasaan ya, buat kepentingan sendiri. Ya mungkin dari Kak Diah nih, pengertian korupsi menurut kakak itu apa sih? Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan pelanggaran hukum yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan meruginya uang negara. Oke, berarti pengertiannya itu udah langsung dari sumbernya ya, dari undang-undangnya. Oke, aku mau nanya nih ke cowok-cowok juga nih, mungkin dari Kak Indra dulu deh, pengertian korupsi itu apa sih Kak? Pengertian korupsi, jika menurut para ahli ya, korupsi itu adalah perilaku menyimpang dari jabatan untuk menguntungkan diri sendiri. Oke, langsung dari para ahlinya ya. Yang untuk yang terakhir nih buat Kak Lanang, pengertian korupsi itu apa sih Kak? Menurut pendapat saya pribadi, pengertian korupsi itu penyalahgunaan wewenang atau kewajiban yang sudah diberikan, bisa berupa hal kecil seperti menyontek jam ulangan ataupun titip absen saat ada kelas, seperti itu. Oke, banyak banget ya pengertian korupsi dari narasumber-narasumber kita kali ini. Oke, kita langsung aja ke topiknya yang bakal kita bahas, yaitu tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Pak Lutfi. Dimana kasus ini udah mencuat ya dari kawan sebelumnya, itu tentang impor daging sapi dan juga penyuapan ke Indoguna. Aku pengen dengar kronologis dari narasumber kita terkait kasus yang dilakukan sama Pak Lutfi ini. Mungkin ya Kak bisa dijelasin? Dari berita yang saya baca tentang kasus yang dilakukan Pak Lutfi ini, mencuat karena adanya pengurangan kuota daging sapi impor yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, di mana biasanya Kementerian mengimpor sebanyak 120.000 ton per tahun menjadi 50.000 ton per tahun. Hal ini dilakukan Kementerian untuk mendorong swasembada daging lokal. Niatnya baik nih Kak, tapi para pengusaha impor tersebut tentu merasa dirugikan nih karena pengurangannya ini. Akhirnya terjadilah kecurangan di mana salah satu pengusaha impor yaitu PT Indoguna Utama melakukan aksi suap terhadap salah satu petinggi partai yaitu Bapak Lutfi selaku Presiden Partai PKS untuk membantunya nih memberikan perizinan kuota daging impor. Sebagai timbal baliknya, PT Indoguna akan mendorong
dana untuk TPKS seperti itu Kak. Oh, berarti kamu ini menerima suap ya yang dari PT Indoguna Kak. Oke, dari itu lumayan juga ya kasusnya. Tapi sebelumnya apakah ada perilaku koruptif gitu yang memicu terjadinya kasus korupsi? Ini kan dari Kak Lana ini gimana nih, Kak? Dari kasus Pak Lutfi ini mungkin beliau semasa kecil mengambil uang lebih yang diberikan oleh orang tua, kemudian lambat laun uang tersebut berdampak hingga saat ini, di mana beliau tidak bisa menolak uang yang diberikan oleh PT Indoguna dikarenakan beliau tergiur terhadap uang yang diberikan seperti itu ya. Untuk memuluskan impor daging sapi sebesar 8 ton tersebut. Oke, berarti macam-macam juga ya dari korupsi yang sebenarnya korupsi yang kecil itu bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi gitu ya. Tapi aku pengen tahu nih juga apakah ada faktor-faktor di balik penyebabnya kasus korupsi ini, Kak? Tentu ada ya Kak. Jika kita lihat dari kasus Bapak Lutfi ini, ada 2 faktor nih. Yang pertama tentu dari faktor internal dalam dirinya Bapak sendiri, yaitu moral dan perilaku beliau sudah dibuktikan nih oleh uang hasil korupsinya ini, sehingga tidak sadar bahwa perbuatannya itu salah dan bakal merugikan dia sendiri. Selanjutnya ada faktor dari luar, eksternal, dalam aspek ekonomi. Mungkin dari kecil beliau sudah terbiasa hidup mewah, handal, berfoya-foya, sehingga ada keinginan untuk terus menambah kekayaannya sampai tidak sadar bahwa uangnya itu dari hal yang tidak halal, seperti itu Kak. Oke, berarti ada 2 faktor ya, faktor internal dan juga faktor eksternal. Terus apakah ada dampaknya nih dari faktor-faktor tersebut yang memicu terjadinya kasus korupsi terus menyebabkan dampak gitu Kak? Mungkin dari Kak Nina, apakah gimana nih Kak pendapatnya? Kalau ngomongin dampak pasti banyak banget ya Kak, mulai dari dampak langsung sampai dampak tidak langsungnya. Kalau dampak langsung tuh negara mengalami kerugian, terus ekonomi tidak stabil, pembangunan ekonomi pun tidak merata, yang paling parah nih rusaknya reputasi negara. Oh, berarti ini ada dampak langsung dan tidak langsungnya ya. Terus kalau dampak tidak langsung itu kayak gimana sih Kak? Mungkin Kak Indra bisa bantu jawab. Kalau untuk dampak tidak langsungnya tentu ada ya, mulai dari dampak politis maupun demokratis, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap PKS, karena tidak dapat memungkiri ya dari kasus Lutfi ini membuat PKS terlihat buruk di tingkat masyarakat. Oke, berarti dampaknya tuh ada dampak langsung dan juga tidak langsung ya. Lalu memang juga sih dampaknya yang menurut tadi. Terus kira-kira ada nggak sih upaya pemerintah untuk mengatasi korupsi yang ada di Indonesia ini? Itu dari Kak Lana bisa dibantu untuk menjelaskan upaya dari pemerintah untuk mengatasi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Ya, untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini, untuk kasus yang sudah terjadi bisa dilakukan dengan cara represif ya, atau dengan jalur hukum. Kalau untuk pencegahan, pemerintah sejauh ini melakukan beberapa langkah karya atau penyuluhan terhadap anti korupsi ini, kemudian melakukan beberapa kampanye dan melakukan kampanye di sosial media ya, seperti itu. Oke, berarti upaya yang dilakukan pemerintah itu ada 2 ya, ada yang represif dan juga preventif gitu kan ya. Terus untuk kasus yang dilakukan sama Pak Lutfi ini apakah ada penanganan khusus dari badan hukum gitu? Itu dari Kak Dia bisa dibantu informasinya. Tentu atas perbuatan Bapak Lutfi ini, lembaga hukum yaitu Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta memberikan vonis 16 tahun penjara pada tahun 2014
kepada Bapak Lutfi karena terbukti menerima suap sebesar 1,3 miliar dari 40 miliar yang dijanjikan oleh PT Indoguna Utama. Oke, berarti Pak Lutfi ini divonis 16 tahun penjara ya. Apakah itu udah fix atau mungkin ada kelanjutannya lagi gitu mungkin Kak? Oh, belum. Jadi MA itu memperberat hukumannya menjadi 18 tahun penjara dan mencabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik. Dia juga harus membayar denda sebesar 1 miliar subsidi dengan kurungan 6 bulan. Oke, berarti Pak Lutfi ini menerima hukuman pastinya itu 18 tahun penjara gitu ya. Apakah Pak Lutfi ini ada terjerat pasal-pasal mungkin dari kasus-kasus tersebut? Mungkin Kak Indra bisa dilangsung kali ya. Oh tentu beliau juga terkena pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, berarti banyak banget ya Pak Lutfi ini terjerat pasal mulai dari pasal 3, 4 hingga pasal 5 gitu kan ya. Terus aku pengen nanya nih, peran kalian selaku mahasiswa untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, kan seperti yang kita ketahui Indonesia tuh banyak gitu kan ya punya kasus korupsi. Terus gimana nih peran kalian selaku mahasiswa untuk mengatasi kasus korupsi tersebut gitu? Mungkin dari Kak Lana itu bisa dijelasin sedikit peran selaku mahasiswa gitu. Untuk peran sebagai mahasiswa bisa dimulai dari diri sendiri ya, seperti mengurangi mencontek misalnya, atau tidak melakukan nitip absen, untuk datangnya juga bisa tepat waktu seperti itu. Oke, berarti mulai dari hal-hal kecil ya, kayak nggak nitip absen kayak gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Indra gimana nih peran kakak selaku mahasiswa? Kalau menurut saya ya mahasiswa bisa melakukan penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat tentang korupsi pada saat kuliah kerja nyata. Oke, berarti upaya bisa dilakukan waktu KKN gitu kan ya Kak ya. Oke, lagi satu deh nih, aku pengen nanya ke Kak Dia gimana nih peran kakak selaku mahasiswa untuk upaya pencegahan kasus korupsi tersebut Kak? Menurut saya kita dapat melakukan kampanye ya Kak melalui media sosial, karena seperti yang kita tahu anak-anak muda zaman sekarang itu lebih suka membaca atau melihat lewat media sosial. Kita bisa membuat video pendek tentang korupsi atau poster, cara pencegahan korupsi, bentuk-bentuk korupsi, sehingga masyarakat luar tahu apa sih itu korupsi, bagaimana cara pencegahannya, dan kenapa kita harus menjauhinya. Seperti itu Kak. Oke, berarti banyak banget ya upaya yang kalian lakuin selaku mahasiswa untuk mencegah korupsi gitu kan ya, mulai dari hal-hal kecil hingga melakukan kampanye gitu kan ya. Terus aku pengen ngajakin kalian ngelakuin kampanye selaku mahasiswa, mungkin bisa dipimpin dari Kak Mira dulu deh. Oke, dari podcast yang kita bahas tadi, kalian pasti sudah tahu kan contoh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pak Lutfi, yakni menerima suap dari PT Indoguna. Tapi aku mau ngasih tahu kalian contoh tindak pidana korupsi lain selain yang dilakukan oleh Pak Lutfi, yakni seperti ini. Mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dan seperti ini. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Nah, dari cuplikan tadi dapat diartikan ya, bahwa sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis di negara tersebut. Tetapi sebuah negara akan hancur hanya dengan adanya beberapa koruptor. Jadi, kita tidak harus mengangkat senjata loh, atau membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu. Cukup jangan korupsi saja, itu sudah menolong negara kita. Maka dari itu, mari berubah menjadi lebih baik dengan tidak melakukan tindakan korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan saat ini juga. Karena berani jujur itu hebat.
Mahasiswa Uniknas anti korupsi. Demikian podcast dari kami. Kami tutup dengan terima kasih. Dah.